Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum Dikno Ambarwati, NIM belakang 63. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai akuntansi syariah menurut kajian normatif. Dalam kelompok 1 ini membahas mengenai akuntansi syariah menurut kajian normatif. Yang kedua, konsep Islam dan syariah Islam akuntansi syariah. Yang ketiga, dasar-dasar ajaran Islam akuntansi syariah. Yang keempat, sumber hukum Islam akuntansi syariah. Yang pertama, akuntansi syariah menurut kajian normatif. Akuntansi syariah dalam bahasa Arabnya itu biasanya disebut dengan kata al-muhasabah, yaitu berasal dari kata masdar hasaba yuhasibu yang mempunyai arti mengukur, menimbang, mengkalkulasikan, dan lain-lain. Sedangkan akuntansi secara istilah itu berasal dari kata ahsaba yang artinya menjaga atau mencoba mendapatkan. Selain itu juga akuntansi berasal dari kata ihtisaba yang mempunyai arti mendapatkan pahala di akhirat. Di dalam Al-Quran juga banyak ditemukan kata hisab yang memiliki arti pengertian hampir sama, yaitu menunjukkan bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan akuntabel, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat yang pertama, Quran surat Al-Isra ayat 12, bilangan tahun-tahun dan perhitungannya. Yang kedua, Quran surat At-Tolak ayat 8, maka hisab penduduk itu dengan hisab yang keras. Yang ketiga, Quran surat Al-Insyiqah ayat 8, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi, akuntansi syariah itu merupakan proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akuntansi syariah ini didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai landasan dasarnya. Adapun tujuan dari akuntansi syariah itu membantu dalam mencapai keadilan sosioekonomi dan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada masyarakat, individu, dan pihak-pihak yang berkaitan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nas Al-Quran juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu yang pertama yang sebagaimana terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu mengenai yang pertama prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban ini tentunya tidak asing lagi di telinga kalangan para umat muslim, karena prinsip ini selalu dikaitkan dengan sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Adapun implikasinya dalam bidang akuntansi, setiap individu yang berkaitan atau yang bersangkutan dalam praktik itu harus mengedepankan sikap tanggung jawab, baik bertanggung jawab dalam hal apa yang diamanahkan kepada dirinya dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia lakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan. Biasanya itu dalam bentuk pelaporan keuangan. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini merupakan nilai terpenting dalam berbisnis dan kehidupan manusia, sekaligus melekat dalam fitrah manusia. Dalam mencatat hal laporan keuangan itu harus dicatat dengan benar dan sesuai dengan jumlah nominal yang sama, yaitu real, fakta. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini tidak lepas dengan namanya prinsip keadilan, karena dengan adanya kebenaran maka timbullah keadilan, yaitu adil dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam hal ekonomi. Selanjutnya, laporan keuangan yang berbingkai syariah itu mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilaporkan secara benar sesuai dengan Quran surat Yunus ayat 5. Yang kedua, cepat laporannya, yaitu sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 202. Yang ketiga, dibuat oleh ahlinya atau akuntan, yaitu sesuai dengan surat Ar-Ra'du ayat 21. Yang keempat, terang, jelas, tegas, dan informatif sesuai dengan surat Al-Isra ayat 12. Yang kelima, membuat informasi yang menyeluruh sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 52. Yang keenam, informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal maupun secara vertikal sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 212. Yang ketujuh, terperinci dan teliti sesuai dengan surat At-Tolak ayat 8. Yang kedelapan, dilakukan secara kontinu atau tidak lalai sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 1. Yang kesembilan, tidak terjadi manipulasi sesuai dengan surat Al-Haqqah ayat 20. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.